Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga bisa mengikuti pembelajaran bareng ini dengan lancar tanpa halangan apapun. Nah, di sini kita akan belajar bareng lagi tapi dengan materi yang berbeda. Apa itu? Yaitu induksi matematika. Nah, ini saya ambil dari materi kelas 11. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan dari induksi matematika, kita harus tahu dulu apa sih induksi matematika itu. Nah, induksi matematika ini adalah metode pembuktian untuk pernyataan perihal bilangan bulat. Dan juga induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku di dalam matematika. Nah, kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah terbatas dengan melalui induksi matematika. Dari poin-poin yang akan kita bahas dalam induksi matematika diantaranya ada pernyataan perihal bilangan bulat, ada prinsip induksi sederhana, ada prinsip induksi yang dirampatkan, ada prinsip induksi kuat, dan terakhir ada prinsip induksi secara umum. Kita bahas di poin pertama dulu, yaitu proposisi perihal bilangan bulat. Pernyataan perihal bilangan bulat mengkaitkan suatu masalah yang dihubungkan dengan bilangan bulat itu sendiri ya. Nah, ini untuk memberikan ilustrasi mengenai pernyataan yang dimaksud dari bilangan bulat tersebut. Saya berikan contoh di sini. Misalkan Pn adalah pernyataan yang menyatakan jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai n adalah n dalam kurung n plus 1 per 2. Nah, ini kita bisa buktikan yang pertama, Pn ini benar. Jika dicoba dengan beberapa penilaian atau nilai n, memang timbul dugaan bahwa Pn ini benar. Misalnya untuk n sama dengan 5. Nah, kita masukkan nilai n dari P ini, jadi P5 adalah jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai 5. Di sini ada 5 dalam kurung 5 plus 1 per 2. Nah, ini kita dapatkan rumus dari soalnya di sini. Jadi nilai n itu kita ubah ke angka 5. Terlihat bahwa 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 ini sama dengan 15 dan sama dengan 5 kali 6 per 2. Oke, selanjutnya kita coba contoh yang kedua. Di sini jika ingin menemukan rumus jumlah dari n, buah bilangan ganjil positif yang pertama, misalnya untuk n sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan jumlah bilangan n ganjil positif pertama. Kita lihat N1 atau N sama dengan 1. Di sini nilai ganjilnya atau angka ganjilnya yang pertama adalah 1. Maka sama dengan 1. Selanjutnya N yang kedua kita lihat, ini kan yang diambil bilangan ganjilnya. Kita ambil dua bilangan ganjil yaitu 1 dan 3. Tambahkan hasilnya 4. Seterusnya hingga N5 sama N5 itu kita ambil nilai ganjil yang berjumlah 5 sama dengan 25. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya nilai-nilai penjumlahan dari n buah bilangan ganjil yang pertama adalah n kuadrat. Kenapa? Karena kita di sini bisa lihat jika N1 ini kita ubah menjadi n kuadrat atau kita masukkan ke dalam n kuadrat ini, maka hasilnya adalah 1. Kalau N2 berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Kalau 3 atau 3 kuadrat sama dengan 9. 4, 16, dan 5 kuadrat sama dengan 25. Terbukti ya? Selanjutnya di sini ada contoh-contoh proposisi perihal bilangan bulat yang lainnya. Nah, ini kita bisa lihat. Yang pertama ada contoh setiap bilangan bulat positif n dalam kurung n lebih besar sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Yang kedua ada untuk semua n lebih besar sama dengan 1, n pangkat 3 plus 2n adalah kelipatan dari 3. Yang ketiga 4 dan yang kelima bisa dibaca sendiri. Kita masuk poin yang kedua, ada prinsip induksi sederhana. Nah, ini
kita lihat misalkan Pn adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif dan kita ingin membuktikan bahwa Pn ini benar untuk semua bilangan bulat positif n. Nah, untuk membuktikan pernyataan ini, kita perlu melakukan dua langkah. Yang pertama, kita asumsikan P1 benar. Yang kedua, jika Pn benar, maka P dalam kurung n plus 1 juga benar untuk semua bilangan bulat positif n lebih besar dari 1. Nah, basis induksi dan langkah-langkah induksi. Ini yang pertama ada langkah 1, dinamakan basis induksi. Kalau langkah 2 dinamakan langkah induksi yang tadi ya. Yang ini. Ini basis induksi dan yang kedua ini adalah langkah induksi. Langkah induksi berisi asumsi andaian yang menyatakan bahwa Pn benar. Asumsi tersebut dinamakan hipotesis induksi. Selanjutnya, bila kedua langkah tersebut benar, maka sudah bisa dibuktikan bahwa Pn ini benar untuk semua bilangan bulat positif n. Nah, apa sih gunanya basis induksi ini? Yaitu untuk memperlihatkan bahwa pernyataan tersebut benar bila n diganti dengan 1 yang merupakan bilangan bulat positif terkecil. Nah, yang kedua, langkah induksi harus memperlihatkan bahwa Pn menjadi P dalam kurung n plus 1 benar juga untuk semua bilangan bulat positif. Nah, induksi matematika berlaku seperti efek domino. Kita lihat di sini ada beberapa gambar yang saya lampirkan untuk memudahkan kita memahami. Di sini kita bisa lihat, ini saya ambil sampel domino ini, misalkan dari yang pertama atau 1 ini kita robohkan, maka seterusnya akan ikut roboh. Kita asumsikan seperti itu. Jadi induksi matematika ini seperti efek domino yang kita lihat pada gambar ini. Oke, bisa paham ya? Selanjutnya, di sini ada contoh. Yang pertama, gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Nah, penyelesaiannya gimana? Yang pertama, kita ambil basis induksi dulu atau langkah yang pertama, yaitu untuk n sama dengan 1. Jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1 kuadrat. 1 kuadrat ini kita lihat dari n kuadrat. Nah, n ini kan kita ubah nilainya jadi 1. Maka 1 kuadrat sama dengan 1. Ini benar karena jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1. Selanjutnya kita masuk ke langkah induksi. Nah, langkah induksi ini kita andaikan Pn ini benar, yaitu Pn pernyataannya 1 plus 3 plus 5 plus sampai dengan 2n min 1 sama dengan n kuadrat. Nah, ini adalah benar atau masuk ke hipotesis induksi. Kalian bisa mencatat bahwa bilangan ganjil positif ke n adalah 2n min 1. Kita harus memperlihatkan bahwa P dalam kurung n plus 1 juga benar ya, karena kita masuk ke langkah kedua yaitu langkah induksi. Nah, kita ubah di sini nilai n-nya. Nilai n ini kita ubah menjadi n plus 1. Oke. Ini juga kita asumsikan bahwa pernyataan ini benar. Hal ini dapat kita tunjukkan dalam pernyataan 1 plus 3 plus 5 sampai dengan 2n min 1 plus 2n plus 1 sama dengan ini. Kita masukkan yang ini ke sebelah sini. Lalu kita operasikan dari bilangan ini. Maka hasilnya n kuadrat plus dalam kurung 2n plus 1 sama dengan n kuadrat plus 2n plus 1, hasilnya n plus 1 kuadrat. Nah, karena langkah basis dan langkah induksi keduanya telah diperlihatkan benar, maka jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Akhirnya terbukti. Contoh yang kedua, sama langkahnya ada 2, yaitu langkah 1 dan langkah 2. Cara pengerjaannya pun sama. Seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Hasil akhirnya
adalah N plus 1 dalam kurung N plus 1 plus 1 per 2. Ini kan sama ya. Nah, hasil akhir ini sama dengan hasil awalnya ini. Berarti dari langkah 1 dan 2 sudah terbukti benar. Karena untuk semua bilangan bulat positif N terbukti bahwa untuk semua N lebih besar dari 1, sehingga 1 plus 2 plus 3 sampai N sama dengan N dalam kurung N plus 1 per 2. Nah, ini saya beri contoh 3. Nah, dari contoh yang ketiga ini bisa dipelajari sendiri ya. Kita masuk ke poin yang ketiga atau pembahasan yang ketiga, yaitu prinsip induksi yang dirampatkan. Nah, jika ingin membuktikan bahwa pernyataan Pn benar untuk semua bilangan bulat lebih besar sama dengan N0, maka prinsip induksi sederhana dapat dirampatkan untuk menunjukkannya dengan cara yang pertama, yaitu Pn0 benar. Yang kedua, jika Pn benar, maka P dalam kurung N plus 1 juga benar. Nah, untuk semua bilangan bulat N lebih besar dari N0. Contohnya, untuk semua bilangan bulat tidak negatif N, buktikan dengan induksi matematika bahwa 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 sampai dengan 2 pangkat N sama dengan 2N plus 1 dikurang 1. Nah, kita di sini misalkan Pn ini adalah proposisi bahwa untuk semua bilangan bulat tidak negatif N itu adalah dari rumus ini atau dari pernyataan ini, yaitu 2 pangkat 0 2 plus 2 pangkat 1 sampai dengan 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N plus 1 dikurang 1. Langkah pertama, kita masuk ke basis induksi, yaitu P0. P0 benar, kita asumsikan P0 ini benar. Karena untuk N sama dengan 0 bilangan bulat tidak negatif pertama, kita peroleh 2 pangkat 0 sama dengan 1 sama dengan 2 pangkat 0 plus 1 min 1 sama dengan 2 pangkat 1 min 1 sama dengan 2 min 1, hasil akhirnya adalah 1. Maka dari proses pertama ini sudah terbukti benar. Proses kedua, kita masuk ke langkah induksi. Kita misalkan Pn itu benar, yaitu proposisi dengan pernyataan dari soal. Kita asumsikan benar, masuk ke hipotesis induksi ya. Kita harus menunjukkan bahwa P dalam kurung N plus 1 ini juga benar. Nah, kita lakukan dari pernyataan pada soal dan kita tambahkan nilai N-nya ini adalah N plus 1. Maka 2 pangkat N plus 1 di sini dan di sini. Hal ini kita tunjukkan dengan pernyataan ini. Kan ini kita ambil dari pernyataan yang sudah kita ubah N-nya menjadi N plus 1. Sama dengan 2 pangkat N plus 1 min 1 ditambah 2 pangkat N plus 1. Kita operasikan hingga mendapatkan hasil 2 pangkat N plus 1 plus 1 min 1. Maka dari hasil akhir ini sama dengan ini. Pernyataan kedua yang sudah kita buat dari langkah induksi. Karena dari langkah 1 dan 2 telah diperlihatkan benar atau terbukti benar, maka untuk semua bilangan bulat tidak negatif N terbukti bahwa 2 pangkat 0 plus 2 pangkat 1 plus 2 pangkat 2 sampai dengan 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N plus 1 min 1. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu prinsip induksi kuat. Nah, versi induksi yang lebih kuat diperlukan untuk membuktikan pernyataan mengenai bilangan bulat. Nah, versi induksi yang lebih kuat ini, yang pertama adalah kita lakukan P0 benar. Yang kedua, untuk semua bilangan bulat N lebih besar dari N0. Jika Pn0, Pn0 plus 1 sampai dengan Pn benar, maka P dalam kurung N plus 1 juga benar. Kita lihat contohnya, di sini ada teka-teki susun potongan gambar atau biasa disebut dengan jigsaw puzzle ya.
Gimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya di sini kita lihat n potongan selalu diperlukan n-1 langkah untuk memecahkan teka-teki itu. Yang kedua ada n+1. n+1 potongan diperlukan n langkah. Nah, bagian n+1 ini adalah dipotong menjadi 2 buah balok. Jadi n+1 sama dengan n1 plus n2. Untuk menyatukan blok 1 dan blok 2, kita perlukan yang blok 1 ini n1-nya -1 langkah. Kalau blok 2-nya ini sama n2 -1 langkah. Nah, jadinya n1 -1 plus n2 -1 plus 1 langkah terakhir ini menjadi n1 plus n2 -2 plus 1. Hasilnya adalah n itu sendiri. Jadi terbukti ya. Nah, ini biar lebih mudah saya berikan contoh gambarnya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari puzzle. Di sini kan kita harus melengkapi ya. Kalau nggak bisa dilengkapi ini nantinya nggak bisa sempurna gambarnya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh gambar yang sudah sempurna, artinya sudah lengkap. Ini gambar yang masih belum lengkap atau masih proses pelengkapan, seperti itu. Nah, biar lebih gampang lagi saya berikan contoh seperti ini. Misalkan ini satu gambar kotak, saya pecah menjadi 4 bagian. Nah, gimana kalau kita buat ini seperti puzzle, artinya kita lepas satu persatu seperti ini. Nah, maka mereka akan berpencar, artinya tidak menjadi satu gambar ya, melainkan jadi beberapa gambar. Nah, gimana untuk menyatukannya? Ini adalah langkah pertama, kita satukan. Di langkah pertama ini kita satukan, lalu langkah kedua, dan langkah ketiga. Nah, dari langkah 1, 2, dan 3 ini kita lakukan, atau proses dari langkah 1 sampai 3 ini kita lakukan, maka hasilnya puzzle dari gambar kotak ini menjadi satu, seperti ini. Seperti halnya pada rumus tadi ada N1 dan N2. Nah, N1 dan N2 ini sama halnya seperti dengan pernyataan dari rumus tadi ya, ada N1 plus N2. Nah, ini adalah N1-nya, ini N2-nya. Kalau kita lakukan di langkah terakhir kita satukan, maka hasilnya menjadi satu kotak penuh. Seperti ini. Paham ya? Dari induksi kuat. Selanjutnya ada bentuk induksi secara umum. Ini poin terakhir yang akan kita bahas. Nah, bentuk induksi secara umum itu gimana sih? Yaitu bentuk ini dibuat supaya bisa diterapkan tidak hanya untuk pembuktian yang menyangkut himpunan bilangan bulat positif saja ya, tetapi juga bisa untuk membuktikan yang dimana hal itu menyangkut himpunan objek yang lebih umum. Syaratnya yaitu objek itu harus memiliki keterurutan dan mempunyai elemen terkecil. Definisinya di sini ada beberapa poin, di mana relasi biner kurang dari pada himpunan X dikatakan terurut dengan baik bila memiliki properti yang pertama, diberikan X, Y, Z ini elemen dari X. Jika X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka X kurang dari Z. Selanjutnya diberikan X, Y ini elemen dari X. Salah satu dari kemungkinan ini benar jika X kurang dari Y dan Y kurang dari X, atau X sama dengan Y. Selanjutnya yaitu definisinya, jika A adalah himpunan bagian tidak kosong dari X, terdapat elemen X, elemen A, sedemikian sehingga X kurang dari sama dengan Y untuk semua Y elemen dari A. Dengan kata lain, setiap himpunan bagian tidak kosong dari X mengandung elemen terkecil. Nah, contohnya di sini kita akan membuktikan induksi dengan induksi matematika dari n pangkat 5 min n. Ini habis dibagi 5 untuk n bilangan bulat positif. Kita andaikan dulu bahwa Pn ini adalah proposisi bahwa n pangkat 5 min n habis dibagi 5 untuk n bilangan bulat positif.
Nah, di yang pertama, basis induksi, kita asumsikan bahwa P1 benar karena 1 pangkat N-1 sama dengan 0 ini habis dibagi 5. Di langkah yang kedua atau langkah induksi, kita ubah dari nilai N ini menjadi N plus 1. Nah, di sini ada rumusnya N pangkat 5 min N habis dibagi 5. Maka kita ubah dari N itu menjadi N plus 1. Maka N plus 1 pangkat 5 min N plus 1 sama dengan N pangkat 5 plus 5N pangkat 4 sampai dengan N min 1. Sama dengan hasil akhirnya adalah N pangkat 5 min N plus 5 dikali N pangkat 4 plus 2N pangkat 3 plus 5N pangkat 2 plus N. Dari hasil akhir pada langkah induksi ini terbukti bahwasanya nilai dari N pangkat 5 min N ini habis dibagi 5. Maka dari contoh ini sudah terbukti ya bahwasanya pernyataan tersebut benar. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah dari materi induksi matematika ini sudah kita selesaikan semuanya. Dari pembahasan sampai dengan contoh soal. Di sini saya memberikan bingkisan untuk kalian supaya kalian bisa lebih memahami materi dari apa yang kita pelajari bareng-bareng tadi. Nah, dari latihan soal ini ada 1 sampai dengan 4. Ini bisa menjadi bekal kalian supaya kalian bisa untuk mencoba seberapa sih pemahaman kalian mengenai materi induksi matematika. Semoga dari latihan soal ini bisa membantu kalian dalam memahami materi induksi matematika. Oke teman-teman, ada yang ditanyakan dari pembahasan ataupun soal yang saya berikan? Kalau tidak ada, terima kasih sudah belajar bareng. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.